Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wa istifadah wa hasala tamassuki bi kitabillah wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah melimpahkan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul untuk sekian kalinya di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah limpahkan rahmat, hidayah, irnayah serta hajat-hajat kita baik di dunia maupun di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghijrahkan kita minadz-dzulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pengajian rutin kita yaitu pembacaan kitab fikih, yang dimana pada minggu kemarin kita telah membahas tentang permasalahan sujud. Kemarin kita telah menyelesaikan apa yang namanya sujud sahwi, kemudian kita pindah kepada sujud tilawah, kemudian kita pindah kepada sujud syukur. Dan sekarang alhamdulillah kita memasuki bab yang berbeda, walaupun masih tetap sama, masih di dalam pembahasan sholat, dan ini bab yang berbeda, yaitu babus sholatin nafilah, bab tentang sholat sunnah. Aqsamun nawafil salasa. Jadi perlu kita ketahui hadirin rahimakumullah, sholat sunnah yang selama ini kita kerjakan itu terbagi menjadi tiga. Yang pembagian yang pertama nafilatul muaqqatah. Ada namanya sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Maksudnya berkaitan dengan waktu adalah di waktu tertentu terjadinya sholat tersebut. Waktu. Seperti apa? Seperti sholat sunnah taraweh. Jadi taraweh dilaksanakan ketika datang bulan Ramadan. Karena tidak mungkin kan Pak, ya, sebelum Ramadan ada orang taraweh. Habis lebaran misalkan taraweh, ya enggak. Karena memang dia punya waktu yang khusus dan ini dinamakan dengan nafilah muaqqatah, nafilah yang memiliki waktu khusus. Selain sholat tarawih ada lagi Pak, yaitu sholat witir. Sholat witir. Karena memang khusus sholatnya itu di malam hari. Waktunya habis sholat isya sampai waktu fajar masuk. Sholat witir. Ya. Jadi sholat persunnah yang pertama adalah sholat nafilatul muaqqatah, sholat yang memiliki waktu tertentu. Kemudian pembagian sholat sunnah yang kedua hadirin rahimakumullah, nafilatun zatus sabab, sholat sunnah yang memiliki sebab. Sebab di sini maksudnya apa? Maka para ulama membagi sebab tersebut menjadi tiga. Ada sebab yang didahului, sebabnya sudah duluan terjadi. Ada sebab duluan terjadi baru sholat maksudnya. Ada sebab muqarin, sebab yang kita sholat berbarengnya dengan sebabnya. Kemudian ada sebab mutaakhir, yang sebabnya nanti di akhir. Nah, masing-masing sebab ini terbagi sholatnya. Yang pertama sebab mutaqaddim, sebab yang sudah terjadi, seperti sholat sunat tawaf. Bapak-bapak tawaf dulu, baru sholat sunnah. Otomatis apa? Tawaf dulu baru sholat.
Kemudian sholat yang lain jenis seperti ini adalah sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu baru sholat. Karena tidak mungkin sholat dulu baru masuk masjid. Makanya sebabnya dikatakan apa? Setelah terjadi masuk dalam masjid baru sholat. Kemudian contoh sholat yang lain adalah sholat sunnatul wudu. Sholat sunnah wudu, habis berwudu baru sholat 2 rakaat sunnatul wudu lillahi ta'ala. Seperti ini sholat sunnah yang dilakukan oleh Bilal, sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dulu dikisahkan dalam sebuah hadis, Nabi bertanya sama Bilal, "Wahai Bilal, amalan apa yang kau kerjakan? Ini saya dengar di surga nih sandalmu duluan masuk daripada saya." Nabi tanya pada Bilal. Bilal diam, nggak mau jawab gitu, bilang, "Nggak ada ya Rasul, nggak ada. Sandalmu ini saya dengar di surga sudah duluan masuk." Akhirnya Bilal sampaikan bahwa saya tidak ada, saya rutin kerjakan kecuali saya selalu sholat sunnah setelah melaksanakan wudhu. Otomatis ini menunjukkan, hadirin rahimakumullah, apa yang dikerjakan Bilal walaupun tidak dilaksanakan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah membenarkan perbuatannya Bilal. Ini sunnatul wudu. Kenapa? Berwudu dulu baru sholat. Begitu juga tawaf dulu baru sholat. Begitu juga tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru sholat. Ini namanya sabab mutaqaddim, sabab yang telah terjadi baru kita melaksanakan sholat. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada yang sebabnya itu berbarengan kita dengan sholat. Seperti kusufain, atau yang biasa kita sering laksanakan juga, alhamdulillah kalau ada yang pernah laksanakan, itu sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, karena waktu masuknya itu pas ketika gerhananya terjadi, dan habis waktunya juga ketika gerhana habis. Jadi otomatis apa? Kita sholat berbarengan dengan sebab tersebut. Jadi ini namanya yang sholat yang berbarengan dengan sebab, yaitu sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga adalah sebab yang nanti sholat dulu baru terjadi. Sholat apa itu hadirin rahimakumullah? Ada satu, yaitu sholat istikharah. Ya, sholat istikharah. Kenapa istikharahnya nanti terjadi ketika kita setelah selesai sholat? Jawabannya insya Allah ketemu nanti ketika kita selesai sholat. Jadi apa? Sebabnya terakhir. Jadi ini pembagian kedua, nafilah zatus sabab, yang dikarenakan sholat karena terjadi karena sebab-sebabnya, baik sebab yang terdahulu maupun sebab yang berbarengan maupun sebab yang akan datang. Kemudian sholat sunnah lagi, kembali lagi pembagian ketiga adalah sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlak. Apa itu mutlak hadirin rahimakumullah? Ini berbalikan dengan pembagian yang kedua. Yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama tadi karena sebab waktu yang khusus seperti Ramadan dan di malam hari. Kemudian yang kedua tadi karena disebabkan suatu sebab. Dan yang ketiga ini tidak karena waktu khusus, tidak karena sebab yang khusus. Jadi dinamakan sholat sunnah mutlak. Ya. Wa yatalatilah takhtasu biwaqtin wala sabab. Dan ini terserah kita mau laksanakan berapa, kita mau laksanakan kapan, sholat sunnatul rakatain mutlak lillahi ta'ala misalkan, terserah. Jadi ini pembagian yang ketiga. Kemudian hadirin rahimakumullah, aqsamun nawafil min nahiyatil jamaah. Kemudian sholat sunnah ini lagi terbagi lagi Pak, dari segi berjamaah sama tidak berjamaah. Yang pertama, ma yusannu fihal jamaah. Apa yang sholat sunnah dianjurkan kita berjamaah? Karena ini kan sholat sunnah Pak, otomatis apa? Jelas boleh dikerjakan sendiri, ada juga dianjurkan secara berjamaah. Kalau sholat fardu, sholat yang wajib, ya jelas dianjurkan, sangat dianjurkan itu sholatnya berjamaah. Wa yusannu fihal jamaah kal idain wal kusyufain. Jadi yang sangat dianjurkan berjamaah sholat sunnah ini hadirin rahimakumullah adalah sholat Idain wa khusyufain. Sholat 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, itu sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah. Begitu juga sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Dianjurkan apa?
disunahkan untuk berjamaah. Kenapa sholat Jumat tidak masuk sini? Dan sunahkan? Ya karena sholat Jumat itu fardu. Sangat kewajiban sholat Jumat. Sehingga yang sunahkan ini adalah sholat 2 id, kemudian 2 gerhana, itu sangat dianjurkan kita untuk melaksanakan secara berjamaah. Mengapa hadirin rahimakumullah? Karena di 2 sholat sunnah ini terdapat khutbah. Pertama terdapat khutbah yang harus kita dengar. Begitu juga di gerhana bulan, gerhana matahari, itu harus ada khutbah juga di pelaksanaannya. Wa huwa afdalu mimman la yusannu fihal jamaah. Jadi sholat yang dianjurkan berjamaah, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ini otomatis lebih baik, lebih afdol daripada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Jadi kalau kita urutkan hadirin rahimakumullah, semua sholat sunnah itu, jadi yang nomor 1 itu apa? Iden. Kemudian yang kedua kusufen. Kemudian yang ketiga nanti ada urutannya, baru sholat apa? Sholat istisqa. Sholat berjamaah aja istisqa, kemudian ada sholat witir dan sholat rawatib, tarawih, dan sampai sholat sunnah yang lainnya. Wala yusannu fihal jamaah. Kemudian yang tidak disunahkan berjamaah ketika melaksanakan sholat sunnah adalah karrawatib qabliyah wal ba'diyah, seperti sholat sunnah ya yang berbarengan dengan sholat fardu hadirin rahimakumullah, qabliyah sama ba'diyah. Ini tidak dianjurkan berjamaah hadirin. Ya, jadi kalau ada yang mau berjamaah aja coba. Misalkan sholat ba'diyah, ayo kita berjamaah habis sholat. Nanti heran orang, ini sholat apa? Sholat duhur. Ada lagi jamaah baru. Habis sholat apa? Sebelum asar berjamaah qobliyahnya. Nah ini mau sholat asar, sholat sunnah. Makanya itu dianjurkan kita untuk tetap sholat sendiri-sendiri qobliyah dan ba'diyah, atau rawatib yang kita sebut dengan ba'diyah maupun qobliyah. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita sudah ketahui ya dari segi berjamaah sama tidak berjamaahnya. Kemudian kita pindah lagi afdalun nawafil. Jadi yang saya sampaikan tadi urutan sholat sunnah. Jadi urutan yang afdal pertama adalah Aiden, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, kemudian sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua sholat kusufus syams atau sholat gerhana matahari. Kemudian yang ketiga sholat gerhana bulan. Kemudian yang keempat lagi di bawahnya ada sholat istisqa. Ya, sudah pernah Pak sholat istisqa? Nah, belum. Ya karena bulungannya alhamdulillah hujan terus. Kalau di Jawa kan kadang terlanda di kampung sana, kadang dilanda kekeringan. Kata alhamdulillah sini. Ya saya juga termasuk belum pernah sholat istisqa, tapi pelajarinya sudah pernah, prakteknya belum. Kemudian di bawah sholat istisqa ada lagi yang lebih afdal, ada sholat witir, kemudian ada sholat rawatib, kemudian tarawih, kemudian duha, semua bagian nawafil, kemudian nawafil yang lainnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, sebelum kita selesai menjelaskan secara global tentang sholat-sholat sunnah tersebut, maka ulama ya termasuk dalam kitab fikih ini menjelaskan secara detail setiap sholat tersebut. Dan yang pertama yang beliau jelaskan adalah sholatul witir. Apa yang dimaksud dengan sholat witir? Wahiyya wajibatun indal Abi Hanifah. Bahwa kalau mazhab Hanifah ini sholat witir Pak wajib. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i, Maliki, Hambali, ini masih mengkategorikan sholat witir ini apa? Sholat sunnah. Mengapa bisa wajib kok di mazhab Hanifah ini menjadikan wajib? Karena Rasulullah SAW semasa hidupnya tidak pernah tinggalkan witir. Ya, kenapa? Warada fiyal hadis kasir, banyak sekali riwayat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengutamakan sholat witir. Salah satunya adalah innallaha witrun yuhibbul witri. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tunggal atau ganjil bilangan 1, tunggal, dan mencintai yang namanya ganjil. Otomatis mencintai yang ganjil-ganjil artinya apa? Mencintai namanya
sholat yang ganjil. Sholat yang ganjil itu apa? Sholat witir. Karena witir itu rata-rata dikerjakan tuh 3, 7, 5, 7, 9, 11. Atau lebih banyak lagi tidak apa-apa. Yang penting ukurannya ganjil. Mau dia genap semua dulu 22, nanti ditutup dengan 1 rakaat. Ini namanya sholat witir. Karena witir dalam bahasa Arab ini adalah ganjil. Di hadis lain juga Nabi Muhammad SAW, "Autiru ya ahlal Quran." Laksanakanlah witir wahai orang-orang yang ahli Quran. Malam yutir falaysa minna. Nah, ini hadis Nabi SAW, barang siapa yang enggak berwitir bukan dari golonganku. Otomatis apa, Pak? Enggak bersama Rasul SAW. Nanti yang enggak pernah witir tuh. Tapi alhamdulillah kita witiran ya. Salat Ramadan tapi. Kalau bisa Pak ya, setelah salat Isya ya, kalau memang sibuk butuh tinggal 1 rakaat ya, enggak apa-apa. Jangan ditinggalkan. Karena apa? Memang sangat ditekankan, Pak. Saya di pesantren itu setiap habis sholat Isya kita witir, pasti witir. Pasti witir. Kenapa? Sangat ditekankan. Dan juga ganjarannya sangat luar biasa, Pak. Innallaha qad ammadukum bisolatin iya khairul lakum min humrin na'am. Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW, innallaha qad amadakum bisolatin hiya khairul lakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dengan sebuah salat. Dan salat ini lebih baik daripada unta merah. Hadis Nabi. Kok pakai unta merah gitu? Maksudnya apa? Jadi zaman Nabi itu, Pak, jadi yang dapat dibanggakan sama para sahabat ini adalah kendaraan, tunggangan. Kalau sekarang ini kan mobil biasa. Kendaraan kita mobil. Jadi pada zaman Nabi itu tunggangan yang dibanggakan. Kuda, onta yang paling mahal. Dan onta yang paling terkenal, kendaraan paling terkenal pada zaman Nabi itu ada namanya unta merah. Jadi unta yang memiliki warna kemerahan, ini yang paling mahal, Pak, pada zaman tersebut. Sehingga Nabi SAW sampaikan, sholat witir itu lebih baik daripada unta merah. Kalau zaman kita sekarang ya lebih baik daripada mobil Ferrari, ya, lebih baik dari Fortuner, apalagi mobil-mobil yang mahal-mahal misalkan, atau lebih baik daripada SK yang lebih mahal. Sehingga para Rasulullah SAW menggambarkan suatu hal dengan benda kesayangan para sahabat pada masa tersebut. Sehingga apa, kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, suatu hal yang dibanggakan sama orang ya seperti itulah sholat witir, Pak. Sangat luar biasa. Maka itu anjuran ya bagi diri saya semua dan jamaah hadirin sini, kalau bisa sholat witir baik di masjid setelah sholat Isya maupun di rumah. Kemudian waktuha. Nah, kapan sih waktu witirin? Min fi'lil isya ila tulu'il fajri. Ya, dari setelah sholat Isya sampai terbitnya fajar. Wal afdalu ta'khiruha ila akhiril lail idza kana yaghribu ala dhanni istiqazu qabla al-fajri wa illa fa afdalu taqdimuha ba'dal isya. Jadi hadirin rahimakumullah, itu dilihat. Kalau Bapak bisa bangunnya sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh, ya, bangunnya jam 4, lebih afdolnya sholatnya di jam 4. Tapi kalau Bapak tidak bangunnya, misalkan azannya aja mendekat waktu dengan sholat subuh, maka sholatnya itu ba'da isya. Sholatnya ba'da isya langsung sholat witir. Karena ini yang dilakukan sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Pak. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu pernah ditanya, kapan sholat witir? Sayyidina Abu Bakar jawab, saya selalu kerjakan ba'da isya. Sayyidina Umar pun ditanya, kapan kamu kerjakan sholat witir? Sayyidina Umar sampaikan, saya selalu kerjakan itu di akhir lail, di dekat sholat subuh gitu, di akhir penghujung malam. Nah kalau kita, dosa kita sibuk mau di awal ba'da isya, mau di ujung, kayak yang penting sholat. Kita mau urus apa, yang penting sholat witir. Adapun ada 2 rakaatiha, ada 2 rakaatiha, aqalluha rakaat. Jadi paling sedikit salat witir itu hadirin rahimakumullah ada serakaat. Usolli sunatul witir rakaatan lillahi ta'ala, sudah 1 rakaat. Ya.
Kalau misalkan lagi sibuk-sibuknya badai Isya, ada undangan, misalkan begini ada acara, ya sudah Pak, surat ba'diyah Isya. Ya, kalau memang bisa melanjutkannya di rumah, silakan kerjakan di rumah. Kalau takut di rumah nanti sentuh istri batal wudu, ya sholatnya di masjid. Walaupun cuma 1 rakaat. Watakrahul mudawwamatu ala ligari uzrin. Jadi Pak, ini, jadi 1 rakaat ini boleh ketika memang sempit waktunya. Tidak bisa lagi kita kerjakan cuma 1 rakaat. Sehingga para ulama mengatakan makruh kalau dikerjakan 1 terus. Setiap hari, hari ini 1, besok 1, besok 1. Apalagi kalau tidak ada uzurnya ya, sengaja gitu, banyak luang waktunya tapi ngerjakannya 1, nanti ulama bilang makruh. Wa adna kamal, jadi ada yang sempurnanya Pak, selain 1 itu, sempurnanya itu, sempurna paling bawah itu ada 3 rakaat. Dan lebih sempurnanya, ya, sebagaimana yang paling sering Rasulullah SAW kerjakan itu ihda asyara rak'ah, 11 rakaat. Ya. Terus yang terjadi pertanyaannya nih, kalau 3 rakaatnya 2 kali salam apa 1 kali salam? Kan sebagian kan ada kerjakannya 3 rakaat 1 kali salam aja. Ada yang ngerjakannya 2 kali salam ya. Di sini ulama menjelaskan wasal wa fasal. Boleh mau disambung dengan 1 salam, mau dipisah dengan 2 salam. Al-wasal ayyasilu raka'atul akhirah bima qablahu kama fi sholatil maghrib, ya, seperti sholat maghrib misalkan 3 rakaat 1 kali salam. Bisa yang mau kerjakannya seperti sholat maghrib. Atau wa yajuzu fihi al-iktisar ala tasyahud fil akhirah atau tasyahudan fil akhirah ma qablaha. Pakai 2 tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhirnya misalkan. Atau al-fasal, dipisah Pak. Dan yang dipisah ini yang lebih afdol, ya. 2 kali rakaat, 2 rakaat, kita sholat 2 rakaat witir 2 rakaat, kemudian salam seperti yang dilaksanakan di sholat Ramadan, di pertengahan Ramadan yang kita laksanakan, ini afdolnya. Mengapa Pak? Karena ulama bilang takut tasyabuh bil maghrib, nanti sama kayak sholat maghrib, ya kan? Maghrib 3 rakaat 1 salam, ya witir kalau kita 1 salam ya nanti sama kayak maghrib, sehingga para ulama bilang takut tasyabuh. Seperti yang disampaikan para ulama, min karahiyatit tashbih sholat witri bi sholatul maghrib. Bisa jadi witir itu nanti bisa menyerupai maghrib. Kemudian hadirin rahimahumullah, ketika mengerjakan sholat witir, misalkan mau ambil 11 rakaat, itu bagaimana Ustaz? Apakah 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, kemudian 3? Ya. Otomatis apa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi afdolnya sholat witir itu Allah didahului dengan genap, kemudian ditutup dengan ganjil. Misalkan kita kan maunya 1 salam aja, saya 1 salam saja, otomatis 3, 3, 3, 3, 3, lengkap semua. Ganjil. Tapi yang afdolnya itu hadirin rahimakumullah, yang disampaikan para ulama, hendaknya itu dimulai dengan genap. Otomatis apa? Kita mulai dengan 2, kemudian mau tambah 11 rakaat misalkan 2 lagi, 2. Karena ini yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sholat witir 2. Pertama 2 rakaat, kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Rasulullah SAW sholat witir 4 rakaat, kemudian ditutup dengan 1 rakaat, jadi 5 rakaat. Rasulullah SAW sholat 6 rakaat, kemudian ditutup 1 witir, 1 rakaat jadi 7 rakaat. Begitu seterusnya rakaat-rakaat. Tapi tetap hadirin rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bahwasanya sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari itu harus masna, 2 rakaat. Berbeda ketika di pagi hari nanti pembahasan sholat duha, boleh 4 rakaat langsung sekali salam, ya. Tetapi di dalam sholat malam itu dianjurkan 2, disunahkan masna. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dengan sekali salam, ya. Makanya tarawih itu ya 2 rakaat, 2 rakaat, tidak ada yang 4 rakaat sekali salam, ya. Karena disunahkan kita 2 rakaat sekali salam. Wa yusannu an yaqra'a fi salasa rakaat akhirah
Fil ula suratul a'la wa fisaniyal kafirun wa fisalisil ikhlas wal muawwizatain. Jadi kemudian kalau kita sudah melaksanakan salat, terus bacaan apa yang disunahkan di dalam tersebut? Ya. Rakaat pertama kita disunahkan baca surah Al-A'la, sabisma rabbikal a'la, rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua kita baca setelah Al-Fatihah surah Al-Kafirun. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian berdiri lanjut lagi satu seperti salat witir lainnya yang kita kerjakan di Ramadan. Baca surah Al-Ikhlas, kemudian muawwizatain, qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu bin nas. Itu yang dianjurkan sama kita. Tapi kalau ndak hafal bagaimana? Sabisma. Ndak apa-apa, sabisma tidak hafal, kita bawa ke Al-Kafirun di rakaat pertama. Nanti rakaat kedua kita kasih masuk apa? So, seperti apa? Ra'aital ladzi yukadzibu biddin misalkan. Atau nanti sampai terakhir kalau memang betul-betul banyak misalkan ndak dihafal, dia hafal cuma inna a'taina, ya wes. Inna a'taina ndak apa-apa. Pilihan terakhir inna a'taina. Karena itu sudah paling sedikit. Kemudian di rakaat ketiga baru ini kalau memang betul ndak hafal Pak ya, kalau ndak hafal boleh. Tapi kalau hafal, afdolnya kita bawa apa yang kita dianjurkan kita baca. Kemudian hadirin rahimakumullah, setelah salam ya dianjurkan kita membaca Subhanal Malikul Quddus 3 kali, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Kemudian Subhun Quddus Rabbul Malaikatu Warruh, Subhun Quddus Rabbul Malaikatu Warruh, Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah Jalali lazim ya. Jadi ini kita sudah habis di pembahasan salat witir hadirin rahimakumullah ya. Jadi sangat luar biasa kalau kita bisa menghadirkan salat witir di dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita tidak tinggalkan witir, alhamdulillah. Yang mau kerjakan dia di ba'da isya boleh. Yang mau kerjakan nanti yang biasa sudah bangun malam boleh dikerjakan nanti sebelum sholat subuh. Kemudian sholat yang kedua hadirin rahimakumullah, sholatud duha atau sholat duha atau sholat awabin, biasa orang bilang sholat duha ya. Hampir semua kita tahu sholat duha ya. Wa tusamma sholatal awabin, dinama juga sholat awabin. Apa sih sholat awabin? Awab ini hadirin rahimakumullah artinya orang-orang yang kembali. Otomatis apa? Orang-orang yang ingin kembali, orang-orang yang taat, orang-orang yang taubat, inilah sholatnya, sholat duha. Fadluha, adapun keutamaan sholat duha, warada fiha katsiru minal hadis, banyak sekali riwayat hadis-hadis rahimakumullah ya. Man hafaza ala sufatid duha gufirat lahu dzunubahu wa in kana misla zabadil bahr. Barang siapa yang rutinitasnya melaksanakan sholat duha ya, senantiasa menjaga sholat duha, gufirat lahu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat misla zabadil bahr. Walaupun Pak ini disampaikan nih, walaupun dosanya ini bagaikan apa? Buih di lautan. Bagaikan buih di lautan. Otomatis sama banyak sekali Pak dosanya. Tetapi apabila masih berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia mudawamah senantiasa istiqomah salat duha, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Kemudian man shallat duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang melaksanakan salat duha, maka ketika dia selesai melaksanakan duha, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Otomatis apa? Dia termasuk golongan yang zakirin, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, hadis lagi berikutnya, la yuhafizu ala salatid duha illal awwab. Tidak ada orang yang menjaga salat duha kecuali orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi yang ketiga. Wa fil hadisul qudsi, begitu juga ada sebuah hadis qudsi meriwayatkan keutamaan salat duha. Ibnu Adam, wahai anak-anak Adam, shallili min awwalin nahari. Salatlah atau sembahlah saya pada awal pagi hari. Arba'a raka'atan, 4 rakaat,
akfika akhirau. Kalau kau kerjakan 4 rakaat di pagi hari, ya ini salat duha, maka aku akan cukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Jadi yang melaksanakan salat duha di rahimakumullah, Allah pasti janjikan ya rezekinya dicukupi sampai sore hari. Makanya kalau kita kisah-kisah banyak disampaikan sama kita din rahimakumullah ya, kita dengar orang-orang yang rutinitasnya laksanakan tidak pernah tinggalkan duha, rezekinya lancar. Tapi jangan juga ya tapi tidak mau bekerja, maunya ada duit, tiba-tiba mau sholat duha biar duit ada. Datang ke masjid sholat duha, berzikir-zikir, tidak ada kerja dan lain sebagainya. Berharap rezeki turun dari langit. Ya enggak gini. Maksud seperti ini hadirin rahimakumullah. Artinya apa? Orang yang mensolat membarengi dia punya pekerjaan, istilahnya ikhtiar kita ada tapi tawakal kita ini seperti ini. Kita tidak menjadikan niat kita yang tadinya untuk Allah Subhanahu wa taala jadi terselip dengan pikiran duniawi. Inilah yang dimaksud hadirin rahimakumullah, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita diberikan rezeki tidak disangka-sangka. Yang disangka-sangka itu maksudnya apa? Berarti kita tidak perlu berharap gitu. Ketika kita tidak berharap, di situ Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita harap, nggak datang-datang. Ya, jadi seperti itu. Jadi termasuk mengalir rezeki ini karena apa? Karena ada seorang sahabat ya, Imam Abu Hurairah atau yang sering kita sebut namanya sahabat Abdurrahman al-Sakhar, kalau tidak salah, Imam Abu Hurairah ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, padahal cuma bersama Nabi itu cuma 4 tahun, tapi meriwayatkan hadis Nabi itu banyak, ada 5.300 lebih begitu. Kemudian apa? Dia pernah sampaikan suatu kalimat, Ausonil Khalil, kekasihku pernah berikan wasiat kepada saya. Otomatis apa? Rasulullah SAW berikan wasiat kepada Imam Abu Hurairah. Berikan wasiat kepada saya agar tidak meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, siyamu salasata ayyamin kulli syahr. Puasa 3 hari selama sebulan. Atau biasa kita sebut ayyamul bid, puasa bid. Kemudian yang kedua, sholatul witir. Jadi Imam Abu Hurairah juga tidak pernah tinggalkan witir. Kemudian sholatul duha. Kemudian sholat duha. Kita ketahui hadirin rahimakumullah, ini Imam Abu Hurairah, kalau kita tahu itu zuhudnya sangat luar biasa. Min ahlu sufa kalau tidak salah itu. Jadi beliau itu min ahlu sufa, artinya apa? Beliau itu punya sarung, itu tinggalnya di pinggiran masjid sih. Kenapa? Pengen dekat sama Rasulullah, pengen ngaji sama Rasulullah, pengen apa? Pengen dapat hadis, meriwayatkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Itu sampai-sampai itu Pak disimpan sarungnya itu, kalau dia tarik tutup kepala, kakinya nggak ketutup selimutnya. Kalau dia tutup kakinya, badannya nggak ketutup. Saking zuhudnya beliau. Tapi apa? Karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW berikan wasiat 3 tersebut. Kemudian Rasulullah SAW juga kelebihan Imam Abu Hurairah mengalahkan Sayyidina Abu Bakar, mengalahkan Sayyidina Umar, kelebihan dalam meriwayatkan hadis Pak ya. Karena Sayyidina Abu Bakar itu masih di bawahnya Imam Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Karena memang ini kerjanya Imam Abu Hurairah selama hidup bersama Rasulullah. Pengen dekat sama Rasulullah, tinggal di masjid. Sehingga ketika wafat Rasulullah SAW, barulah Imam Abu Hurairah itu baru dia bekerja. Ketika bekerja tidak pernah meninggalkan amalan-amalan yang diperintahkan Rasulullah SAW. Beliau diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dikasih wilayah jadi gubernur Madinah, sempat jadi gubernur Madinah. Kemudian sempat juga ada rumah, kemudian banyak sekali. Tapi itu apa? Semuanya itu diberikannya itu tetap disedekahkan kepada beliau, tidak disedekahkan kepada orang lain. Sangat luar biasa kezuhudan beliau. Karena ini salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada Imam Abu Hurairah, nggak pernah ninggalkan witir, nggak pernah ninggalkan duha. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada lagi hadis keutamaan salat duha. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Jadi di tubuh kita ini hadirin rahimakumullah ada sendi-sendi. Beratus-ratus nih sendi, atau ada berapa sendi. Nah, setiap sendi ini harus disedekahkan. Harus disedekahkan. Wa amrul bil ma'rufin sadaqah.
Sebenarnya setiap likulli tasbihin sedekah. Kalau kita bertasbih, maka kita sedekah. Kalau kita bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, maka kita bersedekah. Bil ma'rufin amrun bil ma'ruf, kita amar ma'ruf, kita hitung sedekah. Wa nahyu 'anil munkarin sedekah. Begitu juga melarang kemungkaran termasuk sedekah. Wa yujzi'u an zalika rak'atain yarka'uha minad duha. Tetapi hadirin rahimakumullah, ketika seseorang melaksanakan 2 rakaat salat duha, maka dia telah membayar semua sendi-sendi tersebut. Sangat luar biasa hadirin rahimakumullah ya. Bagaimana salat duha ini bisa membayar apa yang harus kita sedekahkan. Ya, anggota tubuh otomatis apa? Luar biasa salat duha. Ada 2 rakaatiha, adapun jumlah rakaatnya berapa? Salat duha. Rakaatan, paling sedikit itu 2 rakaat. Berbeda dengan witir hadirin ya. Witir 1 rakaat, sedangkan duha ini 2 rakaat. Wa aqsaruha wa afdaluha saman, dan paling banyaknya dan afdolnya itu 8 rakaat. Wa afdalu fiha ayyusallima min kulli rak'atain, dan afdolnya juga kalau mau dikerjakan 4 rakaat boleh sekali salam, boleh juga lebih afdol lagi adalah 2 rakaat. Kalau mau 4 rakaat berarti 2 rakaat. Kalau mau 2 rakaat aja boleh. Kemudian apa bacaan yang dibaca di dalam salat duha? Wa yaqra'u fihi ma yasha. Jadi ma yasha atau ma syaa. Yang dibaca di dalam salat duha ketika rakaat pertama terserah mau baca apa saja. Ya, surah apa saja, tidak ditentukan, berbeda dengan salat witir. Wa afdalu suratan. Tapi yang afdolnya ada 2 surah, Pak. Asy-syamsi wad duha atau al-kafirun wal ikhlas. Jadi bisa kita pakai wad duha karena di situ disebut dengan zikrud duha, ada disebutkan dengan waktu duha, ya. Atau kita baca di rakaat pertama al-kafirun, kemudian di rakaat kedua al-ikhlas, atau wad duha rakaat pertama atau rakaat kedua alam nasyrah misalkan, terserah. Ya, boleh kita bawa surah apa saja. Kemudian waktunya, kapan waktunya nih hadirin rahimakumullah, ya. Kalau orang dulu kan dalam kitab itu mematoki waktu duha ini kan pakai ruhum, tombak ini. Setinggi tombak ya sekitar, ketika bayangan 1 tombak ya genggaman sapu atau enggak setinggi 2 meter lah kira-kira. Kalau sudah bayangan menyerupai terbitnya matahari, bayangan menyerupai tongkat tersebut sudah sama, maka waktu duha masuk. Dan sekarang ini enggak perlu kayak gitu, Pak. Sekarang enggak perlu. Kenapa? Sudah ada jam masjid itu. Waktu syuruk misalkan. Nah, waktu syuruk itu maksudnya apa? Waktu terbitnya matahari. Jadi diperkirakan saja, otomatis apa? Waktu duha itu perkiraannya ada 15 sampai 20 menit atau 25 menit setelah waktu syuruk. Ya. Kenapa kalau kita pakai hitungan tongkat misalkan, ini kan tidak bisa juga, nanti waktu hujan, tidak bisa, awan gelap, cuaca tidak mendukung, dia tidak bisa. Jadi patokannya waktu syuruk. Waktu syuruk apa? Ketika terbit waktu syuruk, berarti 15 kita tunggu sampai 20 menit, itu sudah mulai waktu duha. Dan yang tahi sampai zawalu syams. Nanti apa? Atau nanti waktunya selesai itu ketika matahari sudah di atas kita gitu, pas istiwa, selesai waktu duha. Otomatis apa? Lebih enaknya apa ya? Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 sudah apa? Sudah waktu duha itu. Dikerjakan ya, biasa kita kalau guru jam 10 ya, ke mushola lanjutkan. Yang di rumah juga boleh laksanakan jam 8, jam 7 ya. Atau maupun dimanapun, kapanpun, tetap waktunya itu apa? Setelah 20 maupun 25 menit setelah syuruk itu masuk waktu duha. Kemudian hadirin rahimakumullah, kemudian sholat sunnah yang ketiga adalah rawatib.
Ya, rawatib nih yang paling sering kita kerjakan ya. Rawatib. Tusamma ragaib atau biasa juga ragaib. Ya, salat sunnah yang sangat dicintai ya, sangat menimbulkan kecintaan. Wahya qabliyal maktubat wal ba'diyatuhuma ya. Baik itu sebelum maupun sesudah fardu. Watan kasimu ila kismen, dan ini jadi dua Pak pembagian. Ada yang muakkad, ada yang muakkad. Yang muakkad ini adalah surah sunnah muakkad alladzi wadzaba ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaturkuha. Jadi senantiasa Rasul kerjakan, tidak pernah tinggalkan. Ini yang muakkad. La hadara wala safara, dimanapun Rasulullah pasti kerjakan. Wahya asyara, dan ini ada 10 rakaat. Di mana ada 10 rakaat itu? Pertama rakaatan qabla subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sangat dianjurkan kita qobliyah, misalkan qobliyah 2 rakaat sebelum subuh satunya. Dan ini lebih afdal Pak. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, raka'ataini qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Jadi luar biasa orang senantiasa menjaga ini ya. Wa ya afdaluha. Wa qabla dhuhri bi raka'atain wa ba'da dhuhri. Kemudian sudah 2 rakaat, kemudian 4 rakaat. 2 sebelum duhur dan 2 setelah duhur. Jadi berapa sudah? Sudah 6. Kemudian wal maghrib wal isya ya. Kemudian tinggal 4 rakaat ya. Tinggal 4 rakaat maghrib wal isya, rakatain ba'da duhur qabla duhur wa rakatain ba'da duhur wal maghrib wal isya. Begitu juga qabla isya ba'da isya, begitu juga ba'da maghrib. Sebenarnya disunahkan juga itu sebelum maghrib Pak ya. Tapi memang kalau sudah azan kita di masjid sebelum azan ya enggak, kalau sholat sunnah enggak apa-apa. Cuma kalau sudah memang takutkan imam sudah mau qomat karena waktunya sedikit, akhirnya Pak banyak enggak laksanakan. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, ghairul muakkad ya. Yang enggak muakkad otomatis apa? Yang enggak dikerjakan Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Allati lam yuwazib, bukan enggak dikerjakan tetapi enggak diperintahkan. Lam yuwazib alaihi Rasulullah. Maksudnya Rasul kerjakan tetapi kadang kerjakan kadang enggak. Wa iya isna asyarakat. Dia ada 12 rakaat. Rakaatan ukhraya qabla dhuhur wa ba'da. 2 rakaat qabla dhuhur wa ba'da wa 4 rakaat qabla asar. Ada 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatan qabla maghrib wal isya, 2 rakaat sebelum maghrib dan isya. Hampir sama menyerupai, otomatis apa? Ini rakaat tersebut ada ba'diyah, kemudian ada yang ghairu muakkad, berarti otomatis ada 2-2 ya. Tetapi yang sering Rasulullah SAW kerjakan itu qobliyah sama ba'diyah. Fadluha, adapun keutamaan salat-salat ini adalah warada fiha katsir minal hadis minha maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salam murafaqatu fil jannah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya apa sih yang bisa membawa kita di surga gitu. Qala fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Senantiasa sujud, banyak sujud ini. Kalau berharap dari salat 5 waktu itu sedikit sujudnya, Pak. Otomatis apa? Untuk memperbanyak sujud itu ya di mana? Di salat-salat sunnah ini. Kemudian faedah yang kedua adalah annaha jawabirul faraid. Ini fatajibur khalal wa naqs alladhi qala faraid. Jadi ini Pak Adranakumullah, ketika kelak nanti di hari kiamat, itu kan yang pertama kali timbang itu kan sholat Pak. Jadi ketika seorang tidak mendatangkan sholatnya sempurna, otomatis apa? Ada bolong-bolongnya, ada kurangnya, ada cacatnya. Ini yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah, inilah sholat sunnah yang menampal kekurangan kita di akhirat nanti. Ya. Yanalu biha musallil mahabbatullah fi hadis wala yazalu abdi yataqarrab ilai bin nawafil hatta uhibbuhu. Dan salah satu motivasi orang-orang senantiasa juga melaksanakan salat sunnah, suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada seorang hamba yang senantiasa mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bin nawafil, dengan melaksanakan salat sunnah hatta uhibbu, pasti akan aku cintai. Ya, kalau mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salat sunnah. Qabliyah ka waqtul farida faid waqtu bidukhuli waqtul farida wa yakhri bi khuruja. Adapun yang dimaksud qabliyah hadirin rahimakumullah, ka waqtil farida ya, waktu masuknya yang qabliyah itu sama kayak waktu masuk ke wajib. Salat duhur masuk berarti qabliyah masuk.
Selesai waktu farad, selesai juga waktu qobliyah. Wa ba'diyah yadkhulu waqtuha bi fi'lil faridah. Sedangkan ba'diyah waktunya masuk setelah selesai melaksanakan sholat yang wajib. Wa yakhruju bi khuruji waqtul faridah. Begitu juga keluar waktunya ketika keluar waktu sholat tersebut. Otomatis apa Pak dan rahimakumullah? Sholat ba'diyah tidak mungkin kita kerjakan di qobliyah. Ya. Tapi qobliyah bisa kita kerjakan di ba'diyah. Misalkan tidak sempat, orang sudah qomat, ya, kita boleh kerjakan setelah sholat qobliyah. Habis itu kita sholat lagi ba'diyah. Tetapi kalau ba'diyah tidak bisa dikerjakan sebelum sholat karena buru-buru mungkin kan, setelah saya mau pergi saya ba'diyah lah dulu sebelum sholat, tidak bisa. Nah, ini yang terakhir hadirin rahimakumullah, wa afdal fi jama'in nawafil, yang paling afdalnya dari semua nawafil yang kita bahas hari ini hadirin rahimakumullah, antakuna fil bait. Afdolnya itu dikerjakan di rumah, ya. Yang rumahnya dekat masjid, kalau bisa qobliyahnya di rumah. Jadi ketika masuk masjid tinggal tahiyat, duduk zikir, menunggu qomat misalkan. Dan ini semuanya diafdolkan dikerjakan di rumah. Adapun jelasnya ada illa sunnatul ihram, kecuali salat sunnah ihram, ya. Karena ihram harus di Mekah. Salat sunnah ihram. Wa tawaf, begitu juga salat sunnah tawaf ya harus di Ka'bah, tidak mungkin di rumah. Begitu juga duha, dan duha tetap dianjurkan kita di masjid. Wal istikharah, dan juga istikharah juga harus di masjid. Wasafar wal qudum minhu. Wa qabliyatul maghrib, begitu juga Pak, qabliyah maghrib itu dikerjakan di masjid, jangan di rumah. Nanti kehabisan waktu maghrib. Kemudian wal manzura wa qabliyah iza dakhala waqtuha wa in kana mu'takifan wa man khafa fawata takasufan fil yaumil jumu'ah wal ihyadul baqiyah. Wa idza dakhala waqtuha wa in kana mu'takifan wa man khafa fawataha atakasula wa nafala yaumil jumu'ah. Begitu juga nawafil yaumil jumu'ah wal ihyatul baqiyah. Wal ihya'i bid'ah, ya. Wa idza kana mu'takifan. Begitu juga qabliyah hadirin rahimakumullah, ketika masuk waktunya, walaupun kita sudah di masjid, masuk waktunya kita i'tikaf, dianjurkan kita untuk laksanakan qabliyah. Wa nawafila yaumil jumu'ah, begitu juga hadirin rahimakumullah, yang harus dikerjakan selain di rumah itu dikerjakan di masjid seperti salat sunnah-sunnah yang ada di hari Jumat. Wa nawafil yaumil jumu'ah li ihya'il bid'ah. Ya, untuk apa ya, semua ini apa? Biar menghidupkan rumah kita, Pak. Biar rumah kita tuh enggak kayak kuburan gitu. Ya, kita isi mereka sholat, ya kita sholat di rumah, walaupun kita sering ke masjid, tapi sekali-sekali sholat juga di rumah, ya. Sholat witir di rumah, bangun juga tengah malam kita qiyamul lail kalau bisa witir dan lain sebagainya, ya. Mungkin cukup sekian saya sampaikan. Hadirin rahimakumullah, ada pertanyaan permasalahan sholat sunnah? Tidak apa-apa Pak, kalau mau ikut tarbiyah kan untuk mengajarkan tidak apa-apa. Selepasnya kita selesai mengajarkan mereka, dianjurkan apa? Ya kalau bisa sholat sunnah sendiri-sendiri, kalau bisa nanti ke depannya gitu. Tapi kalau dalam sholat duha ini kalau berjamaah itu tidak apa-apa, tidak masalah kalau dia berjamaah. Tetapi afdolnya gitu sendiri. Karena yang berjamaah yang afdol, yang paling disunnahkan berjamaah itu kan seperti kita bahas tadi, sholat sunnah khusyufain sama aiden. Setelah sisanya itu sholat ya sendiri-sendiri. Tapi kalau dikerjakan cara berjamaah, kita mau berjamaah misalkan Pak, kalau nunggu sendiri lama, ya kita berjamaah ayo sholat duha, tidak apa-apa. Tapi tetap diberitahukan kalau afdolnya ini tidak berjamaah misalkan. Ada lagi Pak? Masalah nawafil? Wes habis ya. Karena kayak saya rasa nawafil jelas ya. Karena memang saya sampaikan ya supaya yang disampaikan kita ini sangat jelas, sehingga apa? Tidak ada mungkin pertanyaan yang keliru di permasalahan nawafil ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini hadirin rahimakumullah dapat memotivasi kita untuk kembali lagi, yang dulunya jarang witir kecuali di Ramadan kita isi lagi witir ya, walaupun tidak bisa di masjid nanti di rumah. Begitu juga sholat duha, ketika ada waktu kosong tiba-tiba lewat dekat masjid sehingga buat sholat duha. Kalaupun tidak bisa di kantor boleh. Kalau di kantor takut fitnah misalkan di ini nih soalim misalkan. Sebenarnya kalau kayak gitu Pak dosa dihapus. Tak apa-apa sholat saja. Yang mau dihafal lagi yang penting sholat gitu.
Kan kadang kita terpikir, enggak mau nanti dibilang orang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya itu kadang juga tuh enggak bisa kita harapkan, Pak. Terkadang itu juga namanya ya, kalau orang mendekatkan diri banyak godaannya, termasuk setan juga. Mau enggak mau selagi bisa sholat. Ya. Mungkin cukup sekian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita baca tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.